Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Ahmad Badri dan Insan Taufik Rahman akan mempresentasikan tentang strategi eh, langsung dan strategi tidak langsung. Eh, saya akan menjelaskan tentang strategi langsung dan nantinya saudara Insan akan menjelaskan tentang strategi tidak langsung. Sebelum kita memulai penjelasan soal strategi langsung dan strategi tidak langsung, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama itu adalah strategi langsung. Strategi belajar itu strategi belajar bahasa bisa dikategorikan kepada dua strategi, yaitu yang pertama strategi langsung dan yang kedua itu adalah strategi tidak langsung, atau di istilah asingnya itu adalah direct strategies dan indirect strategies. Strategi langsung itu ada tiga. Yang pertama itu adalah strategi memori, strategi kognitif, dan strategi kompensasi. Yang pertama, strategi memori atau memory strategies. Strategi ini berfungsi untuk menyimpan informasi yang didapat oleh pembelajar melalui membaca, mendengar, dan memanggilnya kembali jika diperlukan. Nah, dalam strategi ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, atau strategi ini mencakup 4 aspek. Yang pertama itu menghubungkan aspek-aspek kreativitas mental. Yang kedua mencocokkan suara dengan imajinasi. Yang ketiga mereview, dan yang keempat adalah melakukan aktivitas. Selanjutnya strategi tidak langsung kedua itu adalah strategi langsung kedua, maksud saya adalah strategi kognitif. Nah, strategi kognitif ini ditempuh melalui proses latihan, proses menerima. Nah, untuk strategi kognitif ini bisa ditempuh melalui beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah teknik pelatihan, yang kedua proses menerima dan mengirim pesan, yang ketiga analisis dan menyimpulkan, dan yang terakhir adalah menyusun pola kalimat. Selanjutnya itu adalah strategi kompensasi atau compensation strategies. Strategi ini membantu pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman soal bahasa, serta juga kemampuan bahasa siswa. Strategi ini cocok untuk belajar bahasa pada tingkat pemulaan atau tingkat menengah. Nah, untuk soal teknik yang dapat dalam digunakan strategi kompensasi itu adalah pemanfaatan intelijensi dan pencarian solusi terkait keterbatasan berbahasa. Nah, mungkin secara sederhana itu adalah teknik langsung dalam strategi langsung dalam pembelajaran berbahasa. Nah, secara lebih jauh teman-teman bisa coba membuka makalah yang telah kami buat. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan saudara Insan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu strategi tidak langsung yang akan dibahas oleh saya sendiri. Strategi tidak langsung meliputi strategi metakognitif, strategi efektif, dan strategi sosial. Yang pertama, strategi metakognitif atau metakognitif strategi.
Strategi ini digunakan untuk membantu pembelajar bahasa yang mempunyai kelemahan dalam memahami kata-kata baru, ungkapan gramatikal, dan perbedaan sistem tulisan. Strategi metakognitif ini dapat ditempuh melalui 3 teknik. Teknik pertama, pemusatan pembelajaran. Teknik kedua, pengurutan dan perencanaan pembelajaran. Teknik ketiga, evaluasi pembelajaran. Pada teknik pertama, yaitu pemusatan pembelajaran. Pemusatan pembelajaran merupakan upaya memusatkan perhatian pembelajaran pada tugas, kegiatan, keterampilan berbahasa melalui 3 cara. A. Mengarahkan dan mengingatkan siswa pada hal-hal yang sudah dipahami. B. Penggunaan perhatian, yaitu memahami informasi umum melalui atensi, minat, atau perhatian khusus pada situasi yang melatar belakangi terjadinya wacana. Menghindari kegiatan berbicara dan mengalihkan diri dari kegiatan menyimak. Selanjutnya, teknik kedua dari strategi metakognitif ini adalah pengurutan dan perencanaan. Pengurutan dan perencanaan ini membantu siswa untuk menyusun dan merencanakan kegiatan pembelajaran melalui 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama, mencari tugas pembelajaran. Mencari tugas pembelajaran yaitu upaya untuk mendapatkan tugas-tugas pembelajaran bahasa melalui kegiatan membaca buku, mengisi teka-teki, menyusun puzzle, dan berbincang dengan orang sekitar. Kegiatan yang kedua, mengorganisasikan. Mengorganisasikan yaitu memahami dan memanfaatkan situasi yang dapat menunjang pembelajaran yang optimal. Misalnya, membuat daftar catatan, mengatur lingkungan, menyiapkan buku catatan pembelajaran. Kegiatan ketiga, merancang tujuan pembelajaran, meliputi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Kegiatan keempat, mengidentifikasi tujuan dan tugas pembelajaran, yaitu menentukan tujuan khusus bahasa yang tercakup pada kegiatan menyimak, membaca, berbicara, serta menulis. Kegiatan keenam, merencanakan tugas pembelajaran, mencakup kegiatan merencanakan unsur-unsur dan fungsi-fungsi bahasa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi tugas atau situasi. Keenam, menciptakan kesempatan berlatih, yaitu mencari atau menciptakan kesempatan untuk berlatih dalam kegiatan pembelajaran bahasa pada situasi yang alami. Contohnya, melihat film, televisi, serta membaca koran dan mendengarkan lagu. Selanjutnya, teknik ketiga atau teknik terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran melalui upaya mengontrol kemampuan berbahasa dengan cara mencatat kesalahan maupun mencatat kemajuan pelajar. Teknik ini ditempuh melalui 2 upaya. Upaya yang pertama, memonitori diri sendiri. Yang kedua, mengevaluasi diri sendiri. Memonitori diri sendiri dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesalahan, memahami dan memproduksi bahasa yang dipelajari. Mengevaluasi diri sendiri melalui evaluasi kemajuan belajar, misalnya kemajuan dalam kemampuan membaca 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya ke strategi afektif atau affective strategi. Istilah afektif merujuk pada istilah emosi, sikap, motivasi, dan nilai. Nah, strategi ini dapat dilaksanakan melalui 3 teknik. Teknik yang pertama, menetralisir aspek fisik dan mental. Teknik yang kedua, mengendalikan diri. Dan teknik yang ketiga, menekan tingkat emosi. Untuk teknik pertama dari strategi afektif ini, menetralisir aspek fisik dan mental meliputi 3 cara. Yang pertama, rileks dan meditasi. Rileks dan meditasi yaitu usaha untuk menenangkan pikiran dan mengistirahatkan fisik dengan sistem meditasi. Teknik yang kedua, cara yang kedua, menggunakan musik, yaitu menyimak musik untuk tujuan merelaksasi fisik dan psikis atau pikiran. Yang ketiga, memanfaatkan lelucon. Memanfaatkan lelucon yaitu usaha untuk merilekkan diri sendiri dengan menonton film yang lucu atau membaca buku humor, menyimak lawak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik kedua dari strategi afektif yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, membuat pernyataan positif, menghukum diri sendiri, memberi hadiah dari diri sendiri atau pujian pada diri sendiri.
Selanjutnya, teknik ketiga pada strategi efektif, menekan tingkat emosi. Nah, menekan tingkat emosi ini mencakup 4 cara. Cara yang pertama, memperhatikan keadaan diri dari misalnya dalam keadaan marah, senang, tegang, termotivasi, atau sedang malas. Yang kedua, menulis buku harian pembelajaran mengenai kemajuan dan kejadian yang dialami dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain. Kegiatan bercakap-cakap dengan guru, dengan teman, dengan orang sekitar, dengan orang tua tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kemajuan ataupun hambatan pada pembelajaran yang dirasakan oleh masing-masing. Nah, selanjutnya strategi terakhir yaitu strategi sosial atau sosial strategi. Strategi sosial adalah bentuk tingkah laku sosial yang merupakan komunikasi. Dan komunikasi itu terdapat pada masyarakat. Pada strategi sosial ada 3 teknik, yaitu bertanya, bekerja sama, dan mengambil perhatian. Nah, teknik bertanya ini mencakup 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama bertanya untuk klarifikasi, yang kedua bertanya untuk mengkoreksi. Maksud dari bertanya untuk klarifikasi yaitu meminta guru atau narasumber untuk mengulang atau menjelaskan pada pemberian contoh dengan tujuan agar pembelajar dapat memperbaiki kesalahannya dalam berbahasa. Sedangkan bertanya untuk mengkoreksi yaitu cara meminta guru atau siswa lain untuk mengkoreksi kegiatan berbahasa yang dilakukan. Misalnya, pada saat bercerita, pidato, menulis, atau membaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik bekerja sama ditempuh melalui 2 cara. Cara yang pertama, kerjasama dengan teman sebaya untuk mengontrol kegiatan berbahasa. Cara yang kedua, kerjasama dengan ahli, baik guru atau teman untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran yang khusus. Selanjutnya, teknik mengambil perhatian. Teknik mengambil perhatian ditempuh dengan 2 cara. Cara yang pertama, memahami perkembangan budaya, kebiasaan, atau adat istiadat, yaitu kegiatan untuk mendapat empati siswa atau empati sahabat lawan berbicara dengan mempelajari dan menguasai budayanya. Yang kedua, mengobservasi pikiran, perasaan, tingkah laku orang lain berupa ekspresi yang dilakukan atau bertanya tentang pikiran dan perasaan orang lain tentang pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan materi. Semoga materi yang telah kami sampaikan pada kelompok 9 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.